biar tambah semangat ya, kita awali dulu ice breaking ya. Ya, semangat, semangat, semangat. Baik, Ibu kasih contoh dulu ice breakingnya ya. Ice breakingnya gampang sekali ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Gimana? Bisa kalian mengikuti? Bisa. Gampang ya. Ya, kalau kalian memang bisa mengikuti, kita bareng-bareng sekarang ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Baik, semangat sekali kalian ya. Karena proses pembelajaran harus diawali dengan ice breaking ya, biar kalian semangat. Baik, sebelum Ibu melakukan layanan ini, Ibu absen dulu ya. Ayu Anggita, Novaliara Ayu, Febrianti, Maheswari, Aprilia, Rizka, Ayu Sidan, Febrianise, Sri Rahayu, Wulandari, Arianti, Dia Lestari, Yanti Aripuspita, Andrian Dani, Widyantari, Wulandari, Karina Julia. Kenapa ini? Ya. Septiani Asiti, Sutreni, Yogi Iswari. Berarti satu orang yang nggak sekolah ya? Ya. Baik, hari ini ya kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal. BK itu ada yang namanya bimbingan klasikal ya. Tujuan Ibu melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini adalah ya, tujuannya di sini Ibu akan membahas masalah topik motivasi diri ya, topik motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan. Tujuan Ibu melakukan layanan bimbingan klasikal ini adalah untuk meningkatkan motivasi diri di peserta didik. Seperti itu tujuannya ya. Baik, sebelum ya kita melakukan layanan bimbingan klasikal ini dengan topik motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan, ada baiknya kita berdoa. Silakan sekarang kita berdoa dulu ya, biar diberikan kelancaran. Ketua kelasnya siapa di sini? Oh, Sri ya. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya ya. Berdoa. Baik, kita sekarang sudah berdoa tadi, sudah melakukan doa. Semoga apa yang kalian doakan tadi bisa terwujud, bisa tercapai, dan selalu kalian diberikan kesehatan, ya, diberikan kelancaran sesuai dengan rencana yang kalian inginkan. Ya, baik. Sebelum Ibu melakukan layanan bimbingan klasikal ini, ada langkah-langkah yang akan Ibu sampaikan. Ya, yang pertama nanti Ibu akan menyajikan materi. Ya, materi dengan topik motivasi diri dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya. Terus yang kedua, Ibu akan nanti ada seksi diskusi ya, diskusi kelompok. Nanti dalam kelompok ini Ibu akan menjadi dua kelompok, dan nanti di masing-masing kelompok ada yang mewakili untuk melakukan presentasi. Ya. Terus nanti setelah itu ada presentasi, setelah itu akan ada Ibu akan menyebarkan RKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti mohon anak-anak mengisinya. Ya, baik, biar tidak gini, nanti dalam layanan bimbingan klasikal ini waktunya cuma 45 menit. Ya, cuma 45 menit. Semoga dari waktu kita yang 45 menit ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti layanan bimbingan klasikal ini? Siap.
materinya. Baik. Materi layanan bimbingan klasikal, yaitu topiknya adalah motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan. Baik, kita lanjut. Ya. Apa itu motivasi? Ya, mungkin motivasi itu ya, anak-anak mungkin sudah dari dulu kalian ketahui apa sih itu motivasi, dan mungkin sudah kalian dengar kan apa itu motivasi, dan dari SD, dari SMP kalian pasti sudah mendengar bahasa motivasi ya. Dan mungkin Bapak sengaja kalian sebenarnya sudah memiliki motivasi, tapi kalian tidak sadari hal itu ya. Dengan apa itu motivasi? Siapa tahu apa itu motivasi? Ya, Anggita ya, benar ya? Oh, ya. Silakan Anggita, apa itu motivasi? Motivasi adalah perubahan tenaga di dalam diri yang ditandai dengan dorongan yang berasal dari seseorang untuk mencapai tujuan. Oh ya, bagus ya. Motivasi itu adalah dorongan. Ya, ada lagi yang lain? Ya, Sri, apa itu motivasi, Sri? Motivasi adalah dorongan untuk melakukan tujuan tertentu, baik dorongan dari dalam diri maupun dari luar. Oh ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu teman-temannya. Yang lain ada? Tidak ya? Tidak, dilanjutkan. Apa sih itu motivasi? Baik, motivasi adalah faktor pendorong ya, atau faktor pendongkrak dalam kehidupan kita yang memberikan ya semangat dalam hidup kita dalam menjalankan hidup ini ya, terutama dalam menjalankan tugas-tugas tertentu yang memiliki arah dan tujuan seperti itu. Itu motivasi itu adalah dorongan ya, dorongan yang ada pada diri kita ya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Baik, motivasi itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, ada yang namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, tahu ya apa itu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik? Kalau X apa? Kalau in? Nah, sudah mengetahui itu ya. Ibu akan jelaskan di masing-masing ininya ya, bagiannya. Yaitu pertama itu adalah motivasi ekstrinsik ya, atau internal, umumnya mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan tujuan untuk memperoleh hadiah ataupun untuk menghindari konsekuensi negatif. Misalnya saja ya, seorang karyawan yang menyelesaikan semua tugas dan pekerjaannya untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk bonus yang mereka akan cenderung mengulang ya hal yang sama karena termotivasi untuk mendapatkan penghargaan tersebut ya. Itu dorongan karena dari lingkungan luar ya, makanya dia termotivasi untuk melakukan hal tersebut ya. Kalian paham ini maksudnya? Bisa dipahami? Baik. Kalau memang kalian bisa memahami, bisa nggak kalian menyebutkan contoh dari motivasi ekstrinsik ini? Siapa? Baik, Rahayu ya, bisa diberikan contoh motivasi ekstrinsik. Jadi contoh dari motivasi ekstrinsik itu adalah seorang siswa yang berusaha keras dalam studinya untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Ya, bagus, tepuk tangan. Bagus ya. Contoh yang disajikan sama temannya. Yang lain ada? Ya, silakan. Contoh ekstrinsik yaitu seseorang karyawan yang bekerja lembur untuk mendapatkan bonus. Oh gitu ya, bagus juga. Ya, seperti pun kalian juga kan biasanya pengaruh dari orang tua yang mungkin memberikan imbalan kepada orang tua kalian ya. Kalau nanti kamu dapat nilai yang bagus, nanti ibu kasih hadiah ya. Biasanya dengan hal tersebut itu memicu untuk kalian belajar. Ada yang seperti itu di sini? Ada pasti ya. Tapi ada yang dari dirinya sendiri karena kemauan diri sendiri ada? Ada pasti ada yang seperti itu, ada juga yang seperti ini ya. Baik, tadi motivasi ekstrinsik, terus kelanjutannya lagi sekarang motivasi intrinsik ya. Ini tuh di siapa yang bisa membacakan ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Sri. Motivasi intrinsik atau internal
mencapai sesuatu demi diri mereka sendiri. Keinginan tersebut dimulai dari perasaan terhadap pencapaian, tekanan kepuasan, dan lain sebagainya. Misalnya, seorang karyawan yang mempunyai motivasi intrinsik umumnya akan lebih menghasilkan kualitas kerja yang tinggi, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, memenuhi setiap tantangan, dan memperoleh kesempurnaan dalam tugas. Betul nggak itu? Terima kasih ya Seria sudah menyampaikan dan membantu Ibu untuk membacakan apa itu motivasi intrinsik. Ya, yang dibacakan tadi sama Seria benar sekali bahwa motivasi intrinsik itu karena dorongan dari diri sendiri ya. Sesuatu hal yang memang dari keinginan kita sendiri tanpa imbalan orang lain, pasti hasilnya juga akan bagus. Ya, mudah-mudahan motivasi intrinsik itu muncul di setiap peserta didik. Ya, bukan karena menunggu imbalan dari orang lain. Ya, ada yang bisa memberikan contoh motivasi intrinsik? Ya, silakan, Ebria. Ya, ya. Contohnya yaitu seseorang yang suka membaca buku, mungkin dia akan membaca untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi karena emang suka dan suka dengan ilmu yang dapat dari buku. Oh ya, bagus, tepuk tangan. Ya, sudah sesuai dengan pemahaman tentang motivasi intrinsik ya. Dia membaca buku karena memang dia senang dengan membaca buku, bukan karena ingin menunjukkan mungkin dengan gurunya atau temannya yang lain bahwa saya anak yang rajin. Nah, seperti itu yang memang dia senang membaca buku karena memang faktor dari dirinya ya, memang dia gemar membaca buku dan mencari pengetahuan yang ada di buku tersebut. Ya, bagus sekali ya. Baik, tadi temannya sudah menyampaikan contoh motivasi intrinsik. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, nah ini ada namanya cara meningkatkan motivasi dalam diri. Ya, cara meningkatkan motivasi dalam diri. Ya, mungkin dari kalian itu sudah sama ya seperti itu sebenarnya ya. Setiap hari mungkin sudah kalian lakukan bahwa saya itu sebenarnya sudah bisa memotivasi pada diri kalian sendiri. Ya, apa biasanya cara meningkatkan motivasi dalam diri? Siapa yang bisa jawab? Ya, gimana caranya meningkatkan motivasi dalam diri? Ya, Maheswari. Itu dengan cara membagi tugas-tugas besar menjadi bagian kecil sehingga lebih mudah dicapai dan dapat membuat proses lebih terkelola dan mengurangi rasa kewalahan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya pendapat ya dengan cara membagi tugas-tugas yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Karena dengan cara kita membuat tugas-tugas seperti itu ya terstruktur, otomatis kita semangat untuk belajarnya dan mengerjakan tugas tersebut. Ada yang lain? Ya, silakan. Apa caranya? Cara meningkatkan motivasi dalam diri Ya. yaitu dengan cara memberikan penghargaan atau sebuah apresiasi kepada diri sendiri setiap pencapaian yang didapat. Ya, bagus ya. Ini ada temannya tadi berpendapat gimana caranya dia untuk meningkatkan motivasinya. Setiap kamu lakukan dan berhasil, kamu menghadapi diri kamu sendiri. Ya, biasanya apa yang kamu hadapi untuk diri kamu sendiri? Dengan jalan-jalan. Oh, dengan jalan-jalan bersama pacar? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Sudah? Ada yang diajak jalan-jalan sama temennya? Oh ya, nanti ya mungkin kalau nanti kamu dapat nilai yang bagus sesuai dengan harapan, ajak jalan-jalan sama temennya ya. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan ya materinya, yaitu cara meningkatkan motivasi dalam diri. Tadi kan anak-anak sudah menyampaikan ya gimana caranya meningkatkan motivasi diri. Ya, yang pertama adalah tetapkan dan tulis tujuan. Ya, bisa merangkai ini apa sih maksudnya tetapkan dan tulis tujuan? Siapa? Atau mungkin bantu untuk membacanya? Yang Ibu sampaikan. Siapa yang mau? Silakan. Ya. Tetapkan tujuan atau target yang
ingin dicapai dalam hidup secara spesifik, jelas, objektif, dan realistis. Kemudian tulis tujuan tersebut dalam buku agendamu atau pada semua kertas dan tempelkan di dinding kamar atau ruang kerja. Jika perlu, tempelkan juga kertas berisi kalimat motivasi dan tokoh-tokoh terkenal yang bisa menginspirasi untuk terus melangkah meraih tujuan tersebut. Selain sebagai pengingat, cara ini akan membuatmu lebih semangat dan berkomitmen terhadap tujuan yang sudah kamu tetapkan. Ya, bagus. Terima kasih ya. Sudah membantu Ibu untuk menyampaikan ini ya. Berarti ada yang seperti itu di sini. Mungkin cara kalian menginspirasi dan kalian semangat untuk memotivasi diri. Kalian melihat tokoh-tokoh yang kalian kagumi ya, artis-artis yang kalian kagumi. Siapa yang kalian kagumi artis-artis di sini yang bisa memotivasi kalian untuk belajar? Siapa? Siapa rasanya? Hah? Ya, lagi siapa? Banyak ya. Silakan dicari di YouTube dan lain sebagainya. Yang penting itu positif ya, jangan mencari konten-konten yang negatif. Ya. Terus kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah susun rencana dengan baik dan terarah. Ya, buat rencana dan susun langkah-langkah. Ya. Langkah-langkah untuk mencapai tujuanmu. Kamu bisa membaginya menjadi beberapa. Ya, tadi sudah ada yang menyampaikan ya. Ya, tugasnya dibagi beberapa biar kalian itu bisa ya. Gimana caranya kalian mengerjakan dengan baik. Ya, biasanya dengan tugas yang banyak dan sebagainya ya. Kadang kita bisa jenuh ya. Gimana caranya kita mengerjakan ini? Apalagi kalian jurusan AK ya, akuntansi ya, pasti banyak sekali ya pekerjaan menghitung. Ya, uang ya, menghitung uang dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, sekarang kalian dah yang mengatur gimana caranya dia pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik dan kita tidak merasa jenuh. Ya, kalau memang itu berhasil, silakan lakukan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut yang berikutnya. Ya, atasi rasa takut terhadap kegagalan. Ya, biasanya kita belum mulai sudah merasa takut, yang seperti itu ya. Belum kita mulai sudah merasa takut. Apakah saya berhasil atau tidak? Ya, jangan kalian pikirkan hasilnya, ya, tapi lakukan prosesnya. Kalau proses kalian sudah lakukan dengan baik, ya, dengan baik dan benar, Ibu yakin hasilnya juga akan mengikuti. Ya, kalau kalian memikirkan hasil, biasanya orang-orang yang memikirkan hasil dia akan cenderung tidak mau berkembang dan tidak mau melakukan hal itu karena dia sudah takut ya nanti saya gagal nanti, padahal kalian belum mencoba. Nah, hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Ya, bisa? Bisa. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya, bersikap positif. Ya, bersikap positif, isi hari-harimu dengan percakapan kegiatan yang menarik. Ya, lakukan itu setiap hari kalian. Ya, bersikap positif, orang yang inspirasi untuk meraih tujuan. Misalnya ya, mengikuti seminar. Ya, kalau kalian ingin menambah ilmu kalian, silakan kalian mengikuti seminar-seminar. Ya, walaupun tidak ada di sekolah ini, silakan lihat di sosial media atau mungkin di sekolah lain ya, yang bisa menginspirasi untuk meningkatkan keilmuan kalian ya, apalagi kalian akuntansi ya, mungkin kurang ilmu yang didapatkan di sekolah, bisa kalian kembangkan dengan mengikuti seminar-seminar ya. Terus membaca buku-buku. Nah, kalian di sekolah ini sudah disediakan buku-buku yang banyak di perpustakaan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Kalau memang ada jam kosong ya, silakan kalian ke perpustakaan, belajar di sana, cari-cari apa-apa bahan-bahan yang kurang menurut kalian. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Ya, istirahat yang cukup. Ya, setiap tugas apapun, apalagi akuntansi, banyak tugasnya kalian. Setiap hari kalian belajarnya sampai berapa jam? Biasanya kalian mulai belajar dari jam berapa malamnya? Dari jam 7 malam sampai, ada yang sampai pagi? Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 10? Kalau sampai dari jam 7 sampai jam 10 lumayan loh gitu ya. Kuat kalian.
pikir-pikir juga ya, jangan sesuatu yang kalian inginkan karena memang harapan dan keinginan kalian terlalu besar sampai kalian lupa dengan kesehatan kalian. Itu penting sekali ya, kalian harus jaga kesehatan kalian, ingat untuk istirahat. Jangan sampai belajar aja kerjaannya sampai lupa kalian makan, terus sampai kalian lupa tidur ya, sampai kalian juga lupa olahraga ya. Kalau nanti kalian melakukan hal seperti itu, otomatis nanti kalian bisa sakit, hidupnya akan sakit. Kalau sudah sakit, nah apa yang kalian inginkan, tujuan yang kalian inginkan tidak akan tercapai. Makanya harus seperti tadi yang Ibu sampaikan, istirahatlah yang cukup. Ya, bisa? Nah, ini berikan hadiah pada diri sendiri. Ya, tadi ada temannya yang menyampaikan kalau dia mendapatkan nilai yang bagus ya, terus mendapatkan ranking di kelas ini. Siapa yang dapat ranking 1 di sini? Oh, Rahayu ya. Biasanya kalau kamu dapat ranking 1, biasanya kamu biasa menghadiahi diri kamu sendiri atau biasa-biasa aja? Biasanya ya, dengan apa kamu hadiahi diri kamu? Apa biasanya? Baju gitu. Oh, makanan. Kamu lebih senang makanan. Ya, terus biasanya kamu beli makanan gitu ya. Oh, gitu. Ya. Itu caranya kamu ya mensyukuri dengan hasil yang kamu dapatkan. Ya. Itu caranya. Ya, bagus. Dan hadiah dari orang tuanya ada? Kadang-kadang pada saat nggak diberikan hadiah kamu kecewa apa enggak? Oh enggak, berarti kalau enggak itu memang muncul dari diri kamu sendiri ya, motivasi belajar memang dari diri kamu sendiri ya. Bagus tadi yang disampaikan, semoga yang lainnya bisa mengikuti jejak Sri ya. Kalian anak yang hebat ya, semuanya pintar, tidak ada yang di sini kurang, tidak ada yang lebih di sini, semuanya sama ya. Yang penting kalian berusaha ya. Kalau kalian sudah berusaha, pasti kalian bisa. Seperti tadi Ibu menyampaikan, ikuti proses. Ikuti proses. Kalau kalian sudah mengikuti proses dengan baik ya, Ibu yakin pasti berhasil kalian ya. Baik, kita sekarang diskusi kelompok ya Nak ya. Kita melakukan diskusi kelompok. Karena ada satu siswa yang tidak sekolah ya, sekarang di kelas ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya, 2 kelompok. Nanti untuk pertanyaan untuk diskusi kelompok yang kalian akan diskusikan ini ya, yaitu perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, sertakan contohnya. Bisa? Bisa dipahami? Baik, kalau memang sudah bisa dipahami, silakan kalian mencari kelompoknya. Ya, silakan. Hati-hati jangan jatuh. Di sini aja. Di sini aja. Bisa. Sama-sama ya, diskusikan ya, bagus kan ya, itu ya. Untuk apa yang perlu didiskusikan silakan, sudah ada di layar yang Ibu tayangkan, yaitu perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, sertakan contohnya. Silakan kalian berdiskusi ya dengan teman-teman. Kalau ada memang tambahan, silakan kalian menambahkan. Nanti silakan siapa yang akan presentasi.
presentasi dikasih ya sama teman-temannya, boleh perwakilan sendiri boleh, mau ngajak teman juga ya boleh. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan angkat tangan. Oh ya, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Yang mana mau ini? Kelompok 2 dulu ya. Ya. Biasanya kan selalu diawali dengan kelompok 1 ya. Sekarang itu awali dengan kelompok 2. Silakan. Silakan lakukan presentasi. Keraskan ya suaranya ya biar kedengaran ya. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan jadi perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dalam diri seseorang dan terkait dengan kepuasan pribadi atau rasa pencapaian yang didapat dari aktivitas itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Contohnya intrinsik, seseorang yang mempelajari bahasa baru karena dia tertarik dengan budaya dan bahasa tersebut, bukan hanya untuk mendapatkan gelar atau sertifikat. Contoh ekstrinsik, seseorang yang belajar keras untuk mendapatkan penghargaan akademik atau beasiswa. Baik, ada yang mau menambahkan? Sudah paham? Ya, kasih tepuk tangan dulu ya. Baik, sekarang lanjut ke kelompok 1. Silakan. Oh, sendiri Sri ya? Ya, apa-apa. Ayo Sri. Om Swastiastu. Baik, ini saya akan menyampaikan hasil. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan ekstrinsik berasal dari faktor luar yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, adapun contoh dari motivasi intrinsik yaitu seseorang musisi yang bermain gitar bukan karena ingin mendapatkan uang, tapi karena dia mencintai musik dan merasa puas saat bermain. Adapun contoh dari motivasi ekstrinsik yaitu seorang karyawan yang bekerja lembut untuk mendapatkan bonus akhir tahun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam saya. Om Santi 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 Om. Baik, tadi dua kelompok sudah tampil di depan ya, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kalian memang sungguh luar biasa ya, sudah memahami materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Baik, untuk selanjutnya ya, kita akan lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini ada kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasi yang pertama, jangan pernah menyerah pada apa yang benar-benar kamu inginkan ya. Terus yang kedua, keberhasilan dimulai dari impian besar dan tekad yang kuat ya. Terus yang ketiga, hari ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Terus berikutnya, kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat ya. Mungkin bisa difoto, mungkin bisa dicatat ya sebagai motivasi kalian, dan bisa kalian nanti tempelkan ya pada kamar kalian nanti di rumah ya. Terus berjuanglah sekarang, nikmati hasilnya di kemudian hari ya. Terus semangat adalah kunci utama untuk meraih sukses. Terus setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Teruslah bergerak maju meski perlahan ya. Terus
Kegagalan adalah pelajaran berharga menuju keberhasilan. Dan terakhir, kesuksesan dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Ya, itu beberapa kata-kata motivasi yang Ibu cari di Google ya. Masih banyak kata-kata motivasi yang mungkin menurut kalian bisa kalian pakai nanti. Silakan, bebas kalian mencari ya. Beli bukunya juga boleh, silakan. Terserah kalian ya, yang mana yang cocok untuk diri kalian sendiri. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi pemaparannya ya, anak-anak ya, kita masuk ke sesi kesimpulan. Ya, bisa? Ya, kita masuk di sesi kesimpulan. Silakan sekarang anak-anak siapa yang bersedia untuk menyimpulkan ya materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ayo, Rizka, berdiri Rizka dan keraskan suaranya biar teman-temannya kedengaran. Dari materi tersebut yang dapat saya simpulkan yaitu motivasi merupakan faktor pendorong dalam kehidupan kita yang dapat memberikan semangat dalam menjalani hidup ini, terutama dalam menjalankan tugas-tugas tertentu yang memiliki tujuan dan arah. Setelah itu, motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau internal dan juga motivasi eksternal atau ekstrinsik. Setelah itu ada juga cara meningkatkan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Betul, tepuk tangan dulu. Ada mungkin yang mau menyimpulkan lagi? Ada? Sudah cukup? Baik, kalau memang sudah cukup sekarang Ibu yang menyimpulkan. Ya, baik. Kesimpulannya pada layanan bimbingan konseling ini yang bertemakan topik motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan, yaitu motivasi merupakan adalah dorongan ya. Dorongan pada diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, terus motivasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama motivasi intrinsik ya. Intrinsik itu adalah dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, dan ada yang namanya motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar lingkungan. Juga ada kiat-kiat di mana caranya kalian untuk meningkatkan motivasi. Ya, banyak ya tadi sudah disampaikan. Yang pertama apa? Membagi tugas ya dengan bagian-bagian yang kecil biar kalian semangat, terus menghadiahi diri kalian sendiri, terus membuat jadwal dengan baik biar terarah dan bisa kalian untuk memacu kalian untuk belajar seperti itu. Ya, paham apa yang disampaikan? Sudah paham? Sudah. Baik, Ibu ingin menanyakan kesan kalian ya. Kesan kalian di dalam Ibu memberikan layanan bimbingan klasik kali ini. Siapa yang bersedia memberikan kesan? Siapa yang bersedia? Ya, Rahayu. Saya sangat senang Bu mengikuti layanan bimbingan klasik kali ini. Bagus ya. Ada lagi kesannya. Ada kesannya yang jelek di sini. Nggak apa-apa ya. Itu sebagai bahan evaluasi untuk diri Ibu nanti untuk melakukan kegiatan berikutnya ya. Tidak apa-apa. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian ya. Nggak usah kalian khawatir ya. Gimana kesan-kesannya? Bagus apa gimana? Bagus. Apa ada yang perlu Ibu kembangkan? Sudah pas? Sudah pas. Baik, kalau memang sudah pas, ya itu secara garis besar Ibu sudah sampaikan ya. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini ya, Ibu akan bagikan angket evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Ya, nanti silakan ini. Bagikan dulu, bagikan. Ya. Nanti hasil yang Ibu sudah angket yang Ibu sebarkan ke anak-anak, silakan itu diisi ya, baik nama yang diminta ya,
nama, kelas, ya. Silakan diisi, itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian, ya. Silakan diisi dengan benar dan baik. Silakan ditulis dulu ya. Nah, hasilnya ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Angket evaluasi ini untuk mengetahui materi yang Ibu sudah sampaikan ke peserta didik, apakah sudah dipahami. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah selesai? Kalau memang ada yang sudah selesai, silakan dulu ya. Silakan ke di sini dulu ya. Baik, berarti sudah semua ya? Sudah semua? Ada yang belum selesai? Baik, terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti proses ini dan kalian sudah juga menjawab. Ya, waktunya tinggal lagi 5 menit ya. Nanti kita akan melakukan evaluasi lagi dan untuk ini pembahasan untuk angket evaluasinya sama RKPD-nya nanti mungkin akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Baik, sekarang silakan kalian menghadap ke depan. Di sini Ibu akan mengucapkan syukur ya, karena hari ini ya kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar ya, tidak ada hambatan ya berkat motivasi kalian ya, karena baru Ibu menyampaikan tentang motivasi dan sekarang sudah tinggi motivasi kalian di dalam mengikuti proses ini ya. Ibu menghimbau kepada kalian apapun kegiatan
laksanakan dengan baik, ya, belajar dengan giat, dan kalian harus bersyukur setiap hari, ya. Yang pertama karena kalian sudah diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, ya, mengikuti proses-proses setiap harinya, belajar yang tekun juga di rumah, dan selalu harus menghormati orang tua kalian di rumah, ya. Ibu mengharapkan di kelas ini jangan sampai ada permasalahan dengan teman. Nanti kalau kalian memang ada permasalahan tidak bisa kalian selesaikan di sini, silakan kalian datang ke BK untuk menyampaikan permasalahan kalian. Ya, Ibu mengharapkan semoga kelas ini selalu kompak, ya. Semoga kelas ini selalu kompak dan tetap ikuti aturan yang ada di sekolah ini, ya. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan kalian setiap hari harus bersyukur, ya. Bersyukur dengan apa yang kalian sudah dapatkan hari ini. Terus belajar dengan giat, ikuti prosesnya, ya. Kalau memang tidak ada guru di kelas, silakan kalian belajar sendiri, cari buku-buku di perpustakaan untuk menambah belajar kalian, ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita melakukan doa, ya. Karena tadi kita diawali dengan doa, ya. Kita diawali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan nanti setelah kalian pulang. Habis ini ada pelajaran lagi? Ada. Nanti silakan ikuti pembelajaran berikutnya dengan baik, ya. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti layanan ini sudah selesai, ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya, ya. Berdoa mulai. Baik. Tadi sudah berdoa kan? Sudah merasa tenang kalian? Sudah. Nah, ya. Semoga nanti kalian bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik dan benar, ya. Karena kegiatan pelayanan bimbingan kelas TK ini sudah berjalan dengan lancar dan kita sudah tadi mengakhiri dengan doa, ya. Silakan sekarang kalian mengikuti proses pembelajaran berikutnya, ya.